Perkenalkan, nama saya Angelina Grace Junior Merpaung dengan NIM 20716500091. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas rangkuman pengantar ilmu hukum karangan R. Suroso. Bagian 1. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum atau PIH terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Jadi, PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengantar dari segi ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum menurut para ahli. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Yang kedua, B. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia, supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Ilmu pengetahuan hukum juga mempelajari bagaimana berlakunya kaidah dan sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal tersebut, beberapa penulis memberikan berbagai pandangan mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum. Di antaranya adalah J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kedua, W.L.G. Lemire berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang ketiga, J.B.H. Bellefoy membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran hukum umum. D. Pendapat para pakar hukum. Prof. R. Subekti, sarjana hukum, mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisannya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai PIH adalah sulit. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan, apakah PIH itu, dapat dilihat dari pendapat dari berbagai pakar hukum seperti 1. Dr. Sujono Dirjosisworo SH menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar atau introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. Kedua, Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH mengungkapkan bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar di mana PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Including tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Di Indonesia, PIH sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sedangkan istilah PIH dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. 1. Dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Kedua, di Indonesia, PIH dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1942. Yang ketiga, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum atau PIH. Yang keempat, menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial.
Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari disiplin hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu, saling isi-mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. 1. Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, dalam bukunya PIH dan PTNI mengungkapkan seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri. Antara lain, harus menguasai bahan-bahan baik bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH, memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, mampu dan berani mempopularitaskan acara kuliahnya, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya tersendiri. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat menegaskan agar pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pembelajaran filsafat hukum. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Apakah itu hukum? B. Apakah tujuan hukum itu? C. Bagaimanakah ilmu hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem klasifikasinya? F. Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. A. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. A. Subjek hukum. B. Objek hukum. C. Peristiwa hukum. D. Perbuatan hukum. E. Hubungan hukum. F. Akibat hukum. G. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum. B. Sosiologi hukum. C. Sejarah hukum. D. Psikologi hukum. E. Perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. 1. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Rek. Rek berasal dari kata rectum atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. 3. Ius, kata ius atau Latin yang berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pada pokok kewajiban. 4. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lezer yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Prof. Dr. P. Bors. Definisi hukum menurut Bors merupakan keseluruhan tentang pengaturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Kedua, Prof. Dr. Van Kan. Van Kan mengungkapkan hukum adalah keseluruhan pengaturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Ketiga, Prof.
Master Dr. L. J. Van Apeldoorn. Himpunan pedoman atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karma itu harus ditaati oleh masyarakat. Jadi, secara umum, hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. C. Hukum dalam berbagai arti. Dari awal sudah diberikan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologis. Di sini akan membahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat, yang meliputi 1. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta peraturan daerah. 2. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam yang istilahnya man in the street. Melihat para petugas polisi, jaksa, dan hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya, para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. 3. Hukum dalam arti sikap tindak. Yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. Dalam kehidupan masyarakat, manusia saling membutuhkan satu dengan lain, dan terkadang kebutuhan antar sesama dapat berlawanan atau bertentangan. Untuk mengatasinya, diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu. Keenam, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem-sistem kaidah dengan dogmatik dan sistematik hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat atau manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Hukum melekat pada hidup setiap masyarakat. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Surojo Sikjonipuro mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat primitif juga terdapat hukum. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Berikut adalah contoh dari peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari. A. Dengan keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. B. Dalam pekerjaan. Orang yang bekerja dalam satu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang di dalam KUH Perdata bab 7A pasal 1601A sampai dengan 1601C. Dalam perkembangan masyarakat. Dalam hubungan satu sama lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melanggar hukum. D. Dalam mempelajari hukum, untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun khusus. E. Dalam penggunaan istilah hukum. Hukum adalah ilmu eksakta atau ilmu alam dan fisika. Sifatnya konstan dan tidak berubah, sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial budaya. B. Fungsi hukum. A. Sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberikan ungkapan contrario.
Bab 12. Tujuan hukum. A. Pendahuluan. Mengingat berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit, ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. B. Pendapat para ahli. Yang pertama, Dr. Wirjono Projodikoro SH. Dalam bukunya, Perbuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 2. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. 3. Aristoteles. Dalam bukunya Retorika, Aristoteles mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. 4. Jeremy Bentham. Dalam bukunya, Jeremy mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. C. Peraturan-peraturan umum mengenai keadilan tentang disinggung oleh Algemeine Regels. Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas, dapat berikut adalah contohnya. 1. Algemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. 2. Algemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. D. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisan Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributif, yang dimana adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atau jasa-jasanya atau atas pembagian menurut haknya masing-masing. 2. Keadilan kumulatif, yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Terlepas daripada adanya sanksi, secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Menurut Utrecht, pengantar dalam Hukum Indonesia, halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena masyarakat menghendakinya. Yang ketiga, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Yang ketiga, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat satu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama ada Kode Kevil Prancis atau Kode Napoleon. B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum, karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka, demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh negara Republik Indonesia. C. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Kode Kevil atau Kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum, undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai karangan kekurangan. Hakim hanya melakukan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme positivisme atau positivisme perundang-undangan dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. 1. Ajaran Freire atau aliran hukum bebas. Ajaran ini timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme ini dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk, masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam undang-undang nasional yang ada. 2. Aliran penemuan hukum. Aliran ini mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini yang dipergunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Di dalam praktik terdapat 3 aliran hukum, yaitu A. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, di luar undang-undang tidak ada hukum. Di dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan santai, otomat, dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. B. Aliran hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari
aliran legisme. Lahirnya aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dapat dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri. C. Aliran penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara legisme dan hukum bebas. Aliran ini berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme. Tugas hakim dalam aliran penemuan hukum adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata dan bila perlu menambah undang-undang dan disesuaikan dengan asal keadaan masyarakat. Aliran penemuan hukum berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu karena pembentuk undang-undang, karena administrasi negara, karena peradilan. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim adalah memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah yang dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Inggris menganut sistem hukum common law, di mana hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan perundang-undangan. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli. C. Pandangan legisme hukum bebas dan penemuan hukum. 1. Pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. 2. Pandangan hukum bebas. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Pandangan ini menitik beratkan pada kegunaan sosial. 3. Pandangan penemuan hukum. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Pembentuk undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum, hakim harus menerapkan undang-undang. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. A. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, sedangkan dalam pengertian secara luas atau ekstensif, yaitu apabila dalil ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. B. Metode penafsiran. 1. Macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang, sistem dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Cara penerapan metode penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal. Karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. 1. Penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. 2. Penafsiran historis atau sejarah, yaitu adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. 3. Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan hukum lainnya. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik adalah penafsiran secara resmi. Penafsiran perbandingan adalah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Pekerjaan pembuat undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu 1. Pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. 2. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambahkan undang-undang itu. B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis.
Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Dalam sistem undang-undang terdapat ruangan kosong apabila sistem undang-undang atau sistem formal hukum tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial. De argumentuma contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario ialah menggunakan undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif, sedangkan argumentum a contrario memperoleh hasil negatif. Menggunakan undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan a contrario mempersempit berlakunya ketentuan perundang-undangan. Bersamaan, penggunaan undang-undang secara analogi dan argumentum a contrario sama-sama berdasarkan konstruksi hukum. Kedua cara tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kedua cara tersebut diterapkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. B. Pendapat berbagai pakar hukum. 1. Algra. Sumber material berarti dari mana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, dan sebagainya. Sumber hukum formil berarti dari mana asal muasal kekuatan peraturan tersebut didapat. Hal tersebut berkaitan dengan penyebab peraturan hukum itu formal, misalnya undang-undang, perjanjian antar negara, dan lain-lain. 2. Van Apeldoorn. Sumber hukum historis yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. Sumber hukum arti sosiologi salah satu faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan sebagainya. Sumber hukum dalam arti filosofis menyatakan asal isi hukum. C. Undang-undang. A. Pendahuluan. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan traktat, jurisprudensi, dan doktrin. B. Apakah undang-undang itu? Menurut pendapat lama atau aliran legisme pada abad 19, undang-undang adalah hukum sehingga hakim hanya merupakan subsumsi otomat yang dalam memberikan keputusannya cukup dengan dasar undang-undang. C. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem di Indonesia adalah lain daripada sistem di negeri Belanda dan akan berlainan pula dengan sistem di Amerika. 2. Pembentukan undang-undang. Di Belanda, yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah raja bersama Staten General berdasarkan Grondwet negeri Belanda pasal 112. Di Amerika Serikat yang berwenang untuk membuat undang-undang diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif. C. Bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 5. Untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Setelah rancangan undang-undang selesai, Presiden mengusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sama dan sebaliknya. 3. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Hak ini terlihat dari pasal-pasal dalam UUD 1945. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. B. Yang dibicarakan di sini adalah mengenai pembuatan undang-undang atau undang-undang dalam arti formal dan bukan dalam arti material. Yang ketiga, Presiden dan DPR sama-sama menjadi kunci dari pembentukan undang-undang. D. Undang-undang dalam arti formil dan material. 1. Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya.
Di Indonesia, undang-undang dalam arti formil ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 1. 2. Undang-undang dalam arti material. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah A. Penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. B. Semua pengaturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. E. Tata jenjang atau hierarki perundang-undangan. 1. Apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Tata jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. 2. Bagaimanakah derajat kedudukan UUD 1945? A. Dalam arti material, UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Karena UUD 1945 memuat organisasi negara dari jamak individu atau negara terhadap kewenangan negara. B. Nama arti formil UUD 1945 mempunyai derajat lebih tinggi daripada undang-undang lainnya karena dalam hal tertentu secara kausal tergantung pada UUD 1945 dan pada umumnya penyelenggaraan lebih lanjut diletakkan pada asas-asas dalam UUD 1945. Di mana letak kata jenjang TAP MPR? TAP MPR yang berperan peraturan termasuk peraturan dasar dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. 4. Di mana letak kata jenjang undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya itu? Undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau perpu adalah undang-undang yang juga merupakan sumber segala sumber hukum dalam arti formil tingkat mencegah. Arti formil tingkat menengah. 5. Bagaimana bentuk dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? A. Setelah Indonesia merdeka, Memorandum DPR atau GR mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya itu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksana dari Peraturan Menteri, Direktur Jenderal dan Direktur, Peraturan Daerah Tingkat 1 dan Peraturan Pelaksananya. 2. Sebelum Indonesia merdeka atau zaman Hindia Belanda. Hierarki undang-undang dalam arti material pada waktu zaman Hindia Belanda seperti di bawah ini. Wet atau undang-undang dibuat oleh Raja Belanda dengan dibantu oleh Menteri Jajahan dengan mendengarkan Raad van State bersama-sama State General. B. Ordonantie dibuat Governor General dengan mendengarkan Raad van Nederlands Indie bersama-sama dengan Florskart. 3. Hierarki perundang-undangan di negeri Belanda. Perundang-undangan di negeri Belanda sendiri yang dari atas ke bawah terdiri dari UUD, undang-undang yang dibuat oleh Staten General bersama Raja, Algemeen Maatregelen van Bestuur, Perda tingkat 1, Perda tingkat 2, kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. 1. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang. 2. Sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang? Kekuatan berlakunya undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas, yaitu 1. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. B. Dakan siap, yang sangat berlaku asa bahwa undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah. 3. Lingkungan berlakunya undang-undang. Hans Kelsen yang mendasarkan lingkungan berlakunya undang-undang aras 4 lingkungan kerja yang meliputi A. Waktu atau mulai dan akhir berlakunya temporal shaper atau shaper of time. B. Daerah berlakunya undang-undang. C. Personal shaper, yakni terhadap siapa dan orang-orang nama undang-undang itu berlakukan. D. Material shaper ialah mengenai soal apa yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Di samping itu tidak boleh dilupakan bahwa setiap undang-undang dan setiap peraturan berlakunya tidak mutlak, artinya mengenai waktu tidak mutlak untuk selama-lamanya. Mengenai daerah, undang-undang tidak berlaku untuk semua daerah. Masa berlakunya undang-undang. Khusus mengenai berlakunya sebuah undang-undang dapat dilihat pada undang-undang tersendiri apabila di dalamnya dicantumkan undang-undang ini berlaku mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. 5. Tentang daerah berlakunya undang-undang. Apabila tidak ada ketentuan lain, maka undang-undang yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang pusat berlaku untuk seluruh daerah negara, sedangkan undang-undang yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang tingkat daerah berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Nah, masalah orang-orangnya. Biasanya bila tidak ditentukan lain, maka undang-undang itu berlaku terhadap setiap orang
yang bertempat tinggal di daerah berlakunya undang-undang tersebut kecuali bagi orang yang asing yang mempunyai kekebalan diplomatik. Mengenai soal-soal yang diatur, mengenai apa yang diatur selalu dapat diketahui dari nama yang diberikan pada undang-undang yang bersangkutan. G. Hak menguji. 1. Apakah hak menguji itu? Hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan untuk bertentangan dengan peraturan undang-undang lainnya atau tidak, terutama dengan Undang-Undang 1945. 2. Maksud dan tujuan pengujian. Dalam tata jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan adanya asas peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Hak atau wewenang menguji. Sistem UUD 1945 tidak mengenal hak dari badan yudikatif untuk menguji suatu undang-undang baik material maupun formal terhadap UUD 1945. 4. Hak menguji formil dan material. Di dalam keputusan dan di dalam praktik dikenal dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formil, yaitu kewenangan untuk menilai apakah suatu produk badan legislatif sudah dibuat sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. B. Hak menguji material, yaitu kekuasaan menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Lembaga yang mempunyai hak menguji. Pada umumnya, yang diberikan hak wewenang untuk menguji adalah Mahkamah Agung dan tiap negara berbeda-beda pula. 6. Bagaimanakah menguji di Indonesia? Prof. Supomo berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mengakui hakim menguji material atau menolak dicantumkannya hak menguji dalam UUD 1945 dengan alasan pada waktu pembentukan UUD 1945 jumlah ahli hukum di Indonesia belum banyak dan juga belum berpengalaman dalam bidang pengujian material. D. Kebiasaan. 1. Pengertian tentang kebiasaan. Prof. Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum menguraikan, setiap daerah dan setiap golongan mempunyai kebiasaan tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain. 2. Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk timbulnya kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu, yaitu syarat material dan syarat intelektual. Di Indonesia, kebiasaan diatur dalam beberapa undang-undang. D. Perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. 1. Kelemahan hukum kebiasaan. Bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantikannya. 2. Persamaan antara hukum kebiasaan dan perundang-undangan. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. 3. Perbedaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. B. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. 4. Penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kalau undang-undang berisi ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Sebaliknya, apabila undang-undang untuk bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional dan sudah menjadi kepribadian bangsa. Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan asal. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah pengetahuan hukum. B. Timbulnya jurisprudensi. Timbulnya jurisprudensi bersumber pada ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia yang diundangkan pada tanggal 30 April 1847. C. Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain. 1. Pertimbangan psikologis. 2. Pertimbangan praktis. 3. Pendapat yang sama. D. Macam-macam jurisprudensi. 1. Jurisprudensi tetap. 2. Jurisprudensi tidak tetap. Dasar hukum jurisprudensi. Dasar hukum jurisprudensi adalah dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh hukum. Dasar hukum jurisprudensi. Dasar hukum jurisprudensi adalah dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada. F. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli. A. Van Apeldoorn, ia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum. B. Bela Freud, ia tidak sependapat dengan Apeldoorn menggunakan Ares Hoch, Reodole, Hakim,
Bawahan yang dimaksud adalah karena terdesak atau takut dikasasi, jadi bukan kebiasaan yang timbul. G. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum. 1. Anggapan menurut aliran legisme. Aliran ini beranggapan bahwa undang-undang itu sudah demikian sempurnanya sehingga semua persoalan hukum yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh undang-undang. 2. Anggapan menurut aliran hukum bebas. Pandangan aliran ini bertolak belakang dengan pandangan aliran legisme. 3. Tanggapan menurut aliran penemuan hukum. Jadi anggapan menurut aliran hukum dapat diketahui betapa pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari di samping perundang-undangan. Karena di dalam jurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku di masyarakat, akan tetapi yang tidak terbaca di dalam undang-undang. H. Asas-asas jurisprudensi. 1. Asas preseden. Dalam asas preseden, hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau hakim yang lebih tinggi. Meskipun hukum terikat pada keputusan-keputusan hakim terlebih dahulu, namun dalam hal-hal tertentu ada pengecualiannya, yaitu apabila penerapan dari keputusan yang dahulu pada peristiwa yang sekarang dihadapi dipandang jelas-jelas tidak beralasan dan tidak pada tempatnya. B. Sepanjang mengenai diktam, keputusan hakim terlebih dahulu tidak diperlukan dalam pembuatan keputusan. 2. Asas bebas. Asas bebas ini adalah kebalikan dari asas preseden. Pencatatan atau pembukaan dari jurisprudensi. Jurisprudensi di Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah, bahkan sekarang dapat dijumpai dalam penerbitan khusus sehingga lebih mudah untuk mendapatkan mempelajarinya. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian lebih baik. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Tujuan praktis ini dapat memberi petunjuk umum bagi para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga fungsionaris hukum, orang-orang lain dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan pembela orang yang berkepentingan. Berdasarkan berbagai sudut pandangan dan ukuran, penggolongan atau klasifikasi hukum dapat dikelompokkan dalam A. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. 1. Dengan sumber-sumber berlakunya serta bentuk-bentuk dari sumber itu. Sumber itu ada yang berbentuk naskah tertulis dan yang tidak berbentuk demikian. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindungi. Dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti kepentingan bagaimana, kepentingan siapa, dan di dalam kedudukan apa. 3. Dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain. Di sini diperkenalkan dasar klasifikasi yang patut diperbandingkan terutama oleh kita yang hendak menaruh perhatian terhadap hukum positif dan demikian pula terhadap ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Adapun di dalam hukum beraneka ragam atau hukum tata antar negara atau hukum tata antar hukum justru terdapat lebih dari satu aturan yang mungkin berlaku secara susul-menyusul, mungkin karena perbedaan tempat dan orang-orang. Maka cabang-cabang hukum ini adalah hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan hukum privat internasional. Dengan pertaniannya dengan hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hukum formil itu sering dipersamakan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah hukum atau material dipertahankan. 5. Dengan hal kerjanya berikut penjelaksanaan sanksinya. Apakah dalam suatu cabang hukum diutamakan tentang keharusan atau larangan itu, ataukah tentang hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, hukum mengatur. B. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya. 2. Berdasarkan daerah kekuasaan. 3. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi. 4. Berdasarkan isinya. 5. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya. C. Perbedaan antara beberapa macam hukum. 1. Perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. B. Dari segi pelaksanaannya, pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindak oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. C. Dari segi penafsirannya, hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang hukum perdata. 2. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Menurut Kansil, perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana adalah sebagai berikut. A. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.
B dari segi pelaksanaan itu B dari segi pelaksanaan atau pengambilan inisiatif. Pada cara perdata inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu dia akan dirugikan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok di dalam kehidupan bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh beberapa kebutuhan biologis, yaitu hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau memenuhi kebutuhan ekonomi, hasrat untuk membela diri, dan hasrat untuk mengadakan keturunan. A. Kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan ialah 1. Kaidah sosial, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Prof. Dr. Sudikno Mortukusuma menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam 2 golongan, yaitu tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termaksud di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Hubungan positif. Hubungan positif merupakan hubungan yang saling memperkuat. A. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. B. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. C. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. 2. Hubungan negatif. Hubungan negatif adalah hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. D. Persamaan kaidah antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya, yaitu memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama lainnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi tujuan, dari segi isi, dari segi sanksi, dari segi sasarannya. 2. Perbedaan antara hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. A. Asal kaidah kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap lahir manusia, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap batin manusia. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22. Subjek hukum. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia ataupun person. B. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dilindungi oleh hukum. 2. Mendapat beberapa pakar. Mengenai apa yang dimaksud dengan orang, dapat dikemukakan pendapat beberapa pakar hukum antara lain Prof. J. Harjawijaja, SH, mengungkapkan bahwa orang merupakan pengertian terhadap manusia. 3. Pandangan hukum modern. Pasal 3 AB menyebutkan sepanjang undang-undang tidak menentukan, sebaliknya maka hukum perdata dan hukum dagang adalah sama bagi orang asing maupun warga negara Belanda. 4. Perdagangan dunia. Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat ia lahir yang berakhir dengan kematiannya. 5. Pandangan agama. Semua orang atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibunya selama ia hidup dan setelah ia meninggal dunia sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum agama pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak dan TK dilanggar subjek hukum dari anak yang akan lahir. Nah, pandangan hukum Indonesia bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak. Dalam sidang pleno tanggal 11 September 1957 adalah konstituante diterima sebagai salah satu HAM. Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. C. Asas tersebut dalam UUD 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat diperluas untuk warga negara asing sepanjang tidak merugikan kedudukan warga negara Indonesia sendiri. C. Pengecualian subjek hukum. 1. Anak dalam kandungan. 2. Cap hukum. 3. Binatang sebagai subjek hukum. 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. Dan 5. Teori badan hukum. Beberapa teori yang memberi dasar bagi badan-badan hukum yaitu teori tentang dasar yuridis badan hukum. Yang terkenal ialah teori fiksi, teori kekayaan tujuan,
teori organ atau teori peralatan atau kenyataan. Bab 23, objek hukum. A. Benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. 2. Dasar hukum. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada. A. Buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda tidak berwujud. 2. Undang-Undang Pokok Agraria. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. 3. Pembagian benda. Menurut pasal 503, 504, dan 504 KUH Perdata, benda dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu benda yang bersifat kebendaan dapat dibagi lagi atas benda bertubuh atau benda berwujud, benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud. B. Manusia sebagai objek hukum. 1. Zaman pendudukan. 2. Pandangan hukum modern. 3. Pandangan agama. Bab 24, peristiwa hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapus hak. B. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi dalam berbagai golongan, yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus, peristiwa hukum positif, dan peristiwa hukum negatif. C. Skema peristiwa hukum menurut isinya. 1. Perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum manusia atau badan dapat dibedakan dalam perbuatan hukum. 2. Atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia atau karena perbuatan lainnya dibedakan lagi ke dalam 3 bagian, yaitu kevalitan dan kadaluarsa, perkembangan fisik kehidupan manusia, kejadian-kejadian lain. Bab 25, hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum. B. Segi hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu kewenangan dan kewajiban. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban. Syarat-syarat hubungan hukum, yaitu adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum. Macam-macam atau jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum bersegi 1, hubungan hukum bersegi 2, hubungan antar satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Bab 26, hak. Hak kepemilikan ini terdiri dari 2 hak atau kewenangan yang penting, yaitu yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya. 2. Yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah tangankan kepunyaannya itu. B. Teori tentang hak. 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. 2. Teori yang menganggap hak sebagai sesuatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. 3. Di samping kedua teori tersebut masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn dan Lemaitre. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum merupakan sifat dan tujuan hak sehingga mengalami perubahan sosial penyosialan. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak terjadi apabila terdapat hak yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan. Macam-macam hak. Secara umum, hak dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Bab 27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 2. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. B. Bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. 1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. C. Akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 2. Wujud dari akibat hukum, yaitu lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum. B. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Bab 28, masyarakat hukum. Batasan masyarakat hukum.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh 1. Kebutuhan biologis, 2. Persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi, persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum lagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, faktor keamanan. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu masyarakat teratur, masyarakat yang teratur terjadi dengan sendirinya, masyarakat yang tidak teratur. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggota masyarakat, masyarakat pengujuban, dan masyarakat patembayan. 3. Menurut dasar keperhidupan atau kebudayaannya. A. Masyarakat primitif dan modern. 2. Masyarakat desa dan kota. Masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, masyarakat teritorial, genealogis. 4. Menurut hubungan keluarga. Keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkat, studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha yang meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan istilah sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. C. Antropologi dan hukum. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. Hukum suatu masyarakat. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan. Pada akhirnya, prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. Bab 30. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari tentang perorganisasian sosiologi dari hukum. Bab 31. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkaitan dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savini. Bab 33. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Saat ini negara-negara dunia saling bergantung dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena beberapa hal, yaitu dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. 2. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. B. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat digunakan dan semua bidang hukum. Hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi eksakta dan teknik. Demikian pembacaan buku rangkuman karangan R. Suroso mengenai pengantar ilmu hukum. Terima kasih.